billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, ketemu lagi di Islam Itu Indah, tentunya bersama saya Mikdad Tadausi dan bersama guru-guru kita yang sangat luar biasa. Ada Ustadz Maulana samping kanan saya. Apa kabar Ustadz, sehat ya? Harus ingat ya protokol kesehatan. Betul nih sekarang karena lagi naik lagi ya. Pakai masker, betul. jaga jarak, cuci tangan dan jauhi kerumunan. Betul. Kan yang penting demi kebaikan kita. Betul. La darara wala dirara. Masya Allah, baik. Jangan membahayakan diri, jangan membahayakan orang. Betul sekali. Ustaz siapa, apa kabar nih, sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah, semangat Mikdad, ya. gimana bos? Alhamdulillah sehat. Ada Ustazah Nada juga nih, Iya, Masya alhamdulillah. Allah. Baik jamaah, Masya Allah, hari ini pastinya tentunya kita akan membahas sesuatu yang menarik. Nah tapi sebelum kita bahas, sebelum saya kasih tahu apa temanya hari ini, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Info Aduh, subhanallah. Nah, itu ada kabar ternyata itu katanya itu adalah korban ghosting. Nah, mungkin jamaah ada yang nggak tahu ghosting tuh kira-kira apa sih. Nah, sekarang tuh lagi viral. Kalau anak-anak muda itu sering bahas, iya nih gue baru dibawa ghosting kemarin. Iya, ini ghosting gue. Nah, mungkin kita sering mendengar istilah itu, tapi ghosting itu mungkin istilahnya tuh kayak menghilang gitu tanpa kabar. Nah, itu mungkin sekarang sering diartikan bahwa itu lebih ke pasangan gitu ya, teman dekat. Tapi itu juga sering terjadi pada keluarga. Kadang keluarga suka tiba-tiba kok nggak ada kabar gitu. Nah mungkin ini pas banget nih dengan sekarang situasinya sedang PPKM. Ustadz-ustadzah juga udah pas tahu kan PPKM itu singkatannya dari apa kan? Tahu kan? PPKM jaga jarak pembatasan. Gitu kan? Iya pembatasan. Wah, ini nih ketinggalan Itu zaman. kan, PPKM. Bukan yang itu. Masa nggak tahu sih? PPKM itu kan Apa pembatasan. Iya, tapi bukan yang itu. Kalau yang ini sesuai sama tema kita hari ini, PPKM adalah pernah perhatian kemudian menghilang. Itu singkatannya buatan tim kreatif kita. Akan kita bahas hari ini, Masya Allah. Saya mau ke Ustadz Maulana. Ya. Izin Ustadz, ini berkaitan dengan tema kita hari ini nih, mengenai putusnya silaturahmi. Sebenarnya pengen tahu nih aku nih, pintu apa saja sih yang akan tertutup ketika silaturahmi terputus nih, Masya Allah ini penting banget nih, mohon penjelasannya guru, silakan. Makasih banyak, izin Ustazah dan Ustazah Nada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memutuskan silaturahmi. Ingat ya, rahim yang disebut kasih sayang. Siapa yang memutus kasih sayang, maka terputus kasih sayangnya juga dari Allah, sang pemberi kasih sayang. Jadi kalau berbicara, gimana nih? Apa yang terputus? Berbicara tentang ini, mohon maaf tanpa menggurui, memutuskan silaturahmi, maka sebenarnya dia sedang menutup pintu berkah, pintu rezeki. 1, 2, 3. Pintu berkah, pintu rezeki. 1, 2, 3. Pintu berkah, pintu rezeki. Nah, berkah itu menetap dan menyebar. Berkah itu bertambahnya kebaikan. Berarti ketika memutus silaturahmi, berarti dia menutup datangnya kebaikan. Menutup kebaikan yang mau disebagikan kepada yang lain. Hati-hati. Berarti kita dengan sendirinya kita sebenarnya sudah memutus kebaikan yang luar biasa. Yang kelak sekiranya kita
diberikan kesempatan, pingin rasanya berbuat baik sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Dan menutup pintu rezeki. Rezeki kan ada dua, rezeki yang nampak, rezeki yang dirasakan. Rezeki yang nampak itu materi. Rezeki yang dirasakan kesehatan, kesempatan, kebahagiaan, ibadah, itu rezeki juga itu. Maka ketika orang memutus rezeki, memutus silaturahmi, sebenarnya dia memutuskan yang namanya rezeki yang nampak, yang materi, dan rezeki yang dirasakan berupa kesehatan dan sebagainya. Karena mau tahu siapa yang mau panjang umurnya? Mau? Mau siapa yang mau dimudahkan rezekinya? Saya. Jalin silaturahmi. Kalau semakin banyak relasi, semakin banyak itu rezeki. Betul? Betul. Iya, semakin banyak followers. Waduh. Wah, itu semakin banyak endorse. Iya betul, rezeki juga ya. Rezeki juga itu. Makanya tanpa kita sadari, semakin banyak pertemanan, semakin bagus itu. 1000 kawan itu sedikit, 1 musuh itu banyak. Maka silaturahmi itu berkaitan juga dengan rezeki yang nampak dan rezeki yang dirasakan. Dalam kaitannya umur yang bertambah dan kemudahan rezeki. Sekali lagi, rezeki sudah diatur, tapi yang kita harapkan dengan mudahnya rezeki. Ya Allah, berikanlah aku rezeki banyak, mudah, berberkah. Kita berharap mendapatkan 3 ini. Banyak rezeki, mudah didapatkan, dan keberkahan. Keberkahan. Sedikit tapi puas kita. Apalagi umur. Apa artinya umur? Umur itu kebaikan. Kalau usia kan angka. Saya selalu gambarkan seperti itu. Bahwa orang bisa jadi berkata, usianya masih muda, tapi bermanfaat dia. Usianya masih muda, tapi umurnya luar biasa. Mungkin usianya, maaf ya, saya selalu mengambil contoh ibu kita Kartini, usianya tidak sampai 25, ada yang mengatakan 23, ada yang sampai 25 usianya. Tapi umurnya ibu Kartini luar biasa. Sampai sekarang dikenal, bahkan di Makassar ada dekatnya jalan di Karibosi itu, di samping kanannya itu adalah Jalan Kartini. Kita ada yang memberi nama saya Jalan Ustaz Maulana, tidak ada. Allah. Luar biasa. Ada nanti Ustaz. Insya Allah siapa yang Namanya saya tahu. pahlawan. Tapi kan sekarang masih ada Ustadznya, masa mau dikasih nama jalannya? Usia saya sudah hampir 50. Ibu Kartini 25, hebat. Nah itu, oh iya ya, ada perbedaannya tentang umur dan usia ya. Tapi saya setuju dengan Ustadz Maulana mengenai tadi rezeki itu nggak perlu banyak-banyakan tapi berkah-berkahan. Karena percuma Berkah banyak tapi kalau itu, nggak berkah ya. berkah. Mau berapa sih kita mau makan? Betul. Masya Allah, luar biasa. Seru sekali tema kita hari ini. Ini mengenai tema yang sebenarnya lebih untuk kita supaya lebih menjaga silaturahmi. Nah ini juga, tapi kadang kalau misalnya banyak yang curhat teman-teman saya, iya nih kemarin saya sempat punya teman dekat gitu, tiba-tiba dia menghilang. Nah padahal kalau misalnya kita tahu itu sebenarnya karena kesalahan seseorang tersebut. Nah ini pas banget nih saya mau bahas sama Ustadz Syam nih. Ustadz mohon izin nih. Yang namanya gini kan, ini mengenai ghosting nih. Ini mengenai juga PPKM, tema kita hari ini, pernah perhatian kemudian menghilang. Banyak yang curhat katanya, iya nih saya tiba-tiba kok hilang gitu. Saya lagi dekat sama orang tiba-tiba dia nggak ada kabar gitu. Nah padahal katanya ya namanya manusia kan nggak ada yang sempurna, pasti ada kesalahan gitu ya. Nah ini gimana nih kalau misalnya orang ghosting atau menghilang itu dikarenakan kesalahan kita gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan supaya silaturahmi itu tetap terjaga, tapi memang ya orang itu menghilang gara-gara kita gitu. Nah itu mohon penjelasannya Ustaz Syam. Ribet amat orang Iya, udah pergi makanya. masih dikejar-kejar juga gitu ya. Masalah ghosting pasti ribet Ustaz, makanya mau dijelasin, silakan. Kami guruku Ustaz Maulana, Ustaz Zanada, Mas Mikdad, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Wahsy, seorang pembunuh paman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hamzah radhiyallahu anhu wardah. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dibunuh oleh seseorang bernama Wahsy. Maka subhanallah, setelah pembunuhan itu terjadi,
ternyata Allah berkehendak lain. Allah memberikan hidayah kepada Wahsy. Wahsy akhirnya memeluk agama Islam, bersaksi bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Berkata Wahsy, inginlah rasanya Wahsy bertemu dengan baginda Nabi SAW. Namun ternyata apa jawaban Rasulullah SAW? Sebagai Rasul Allah dan yang menerima perintah dari Allah, saya menerima yakni keislamanmu. Namun sebagai manusia, saya tidak mau melihat wajahmu. Maka setiap ada aku, larilah engkau sekencang-kencangnya. Maka subhanallah, seorang Wahsy bertemu dengan seorang Nabi SAW yang sempurna akhlaknya. Nabi saja mengatakan, sebagai seorang muslim dan sebagai seorang rasul, saya menerima engkau sebagai seorang muslim. Tapi tolong, kalau ada aku, larilah sekencang-kencangnya. Saya tidak bisa memandang wajahmu, karena setiap aku memandang wajahmu, saya ingat engkau pernah membunuh pamanku, dan engkau mengingatkanku kepada pamanku yang sangat aku cintai. Maka apa yang dilakukan Wahsy? Satu-satunya sahabat. Kalau sahabat lain, ada Nabi, lari dia pengen ketemu Nabi. Pengen salim, pengen cipika-cipiki, pengen dengar kalimat Nabi. Tapi salah seorang sahabat, seorang Wahsy, ya radhiyallahu anhu warda, ya ketika ada Nabi, justru dia lari menghindar dari Nabi SAW. Tapi ini adalah bukti kecintaan dan bukti taubatnya Wahsy kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bukti bagaimana hidayah itu bukan dari Nabi, hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Otoritasnya Allah Subhanahu wa taala untuk mengkritik manusia. Otoritasnya Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil keputusan. Bagaimanapun Nabi membencinya sebagai manusia, Allah mengatakan saya terima taubatnya dan saya memberikan hidayah kepadanya. Namun sebagai manusia biasa, Nabi mengatakan saya tidak sanggup untuk melihat wajahmu. Lalu apa yang dilakukan Wahsy sebagai orang yang tadi itu? Ya, sama dengan pertanyaan kita, apa yang kita lakukan kalau kita diusir nih? Betul. Orang ini nggak mau ketemu sama kita dikarenakan kesalahan kita. Dia nggak mau melihat wajah kita. Apa yang harus kita lakukan? Kata Wahsy, sebagaimana aku telah membunuh orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW, maka hari ini aku akan membunuh orang yang paling dibenci oleh Nabi SAW. Musailamah Al-Kadzab. Ya, ada yang membaca Musailimah. Musailamah Al-Kadzab, seorang yang munafik, ya, pentolannya munafik yang mengaku nabi, itu dalam riwayat disebutkan Wahsy yang membunuhnya. Maka tebuslah kesalahan dengan kebaikan. Nah, jadi caranya tebuslah kesalahan dengan kebaikan. Misal kita pernah menyakiti hatinya, maka sembuhkan hatinya dengan hadiah. Pernah kita menyakiti keluarganya, maka sembuhkan hatinya dengan memperbaiki hubungan dengan keluarganya. Jadi setiap kesalahan itu mestinya ada tebusannya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, ya mudah-mudahan orang yang pernah disakiti sama kita mau memaafkan, ya dibukakan pintu hatinya seluas-luasnya. Namun kita yang salah itu harus berusaha dong. Kitanya berusaha dulu, nah itu perlu Iya dong, dicatat kita yang tuh. salah. Ini belum juga nyoba minta maaf, udah kayaknya dia nggak akan maafin, udah takut dulu. Nah itu makanya kita harus ikhtiar dulu, harus coba dulu, karena bagaimanapun tetap kita harus menjalin silaturahmi. Masya Allah, luar biasa pembahasan kita hari ini. Baik, selanjutnya saya mau ke Ustazah Nada nih. Ustazah, mohon maaf nih, ini kadang terjadi, ini kan luar biasa nih, temanya tuh masalah ghosting, masalah menghilang. Kadang memang ada orang-orang juga yang agak menjauh dari lingkungan atau dari seseorang dikarenakan memang orang itu atau lingkungan itu ada dampak buruk bagi diri kita gitu. Jadi otomatis mungkin bisa dibilang juga memutus tali silaturahmi nggak sih? Nah ini bagaimana hukumnya, mohon penjelasannya Ustazah, silakan. Gimana dampaknya gitu ya? Iya, Apakah karena itu dampaknya memutus tali negatif, silaturahim? jadi kita Oke, menjauh baik. gitu. Nah itu gimana Ustazah, Iya, silakan. baik. Terima kasih Mas Mikdad. Ustadz Syam, Ustadz Maulana izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hari ini
masuklah kita pembahasan tentang bagaimana sih sebagai seseorang yang memiliki teman, yang temannya ini bisa membawa dampak kurang baik dalam kehidupan kita. Betul. Dalam hadis baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalilu." Kata baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya seseorang itu tergantung dengan agama sahabatnya. Dan perintah baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh karenanya, yuk falyanzur, maka lihatlah bagaimana teman kita yang untuk menjadi sahabat kita. Nah, jadi jamaah sekalian, sahabat ini memang memiliki peranan yang sangat penting nih, Mas Mikdad. Bahwasannya kita ini kadang-kadang kalau ingin mengetahui seseorang, bagaimana sih akhlaknya, bagaimana adabnya dia. Kadang tidak perlu kita bertanya kepada orangnya langsung. Tapi kita bisa melihat dengan siapa dia bersahabat. Dengan siapa dia bergaul. Karena yang namanya sahabat ini amat sangat memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, jadinya pentingnya kita untuk memilih-milih yang dimaksud dengan sahabat. Karena kalau sahabatnya misalnya senang dengan urusan-urusan dunia, tidak mustahil ini temannya juga bisa menjadi orang yang hubud dunia, suka dengan keduniawian. Atau sebaliknya, apabila misalnya sahabatnya senang kajian, senang ibadah, senang puasa, akhirnya kan jadi ngajak-ngajak juga kebaikan-kebaikan. Nah, inilah kenapa baginda kita Rasulullah SAW betul-betul menganjurkan kalau engkau ingin bersahabat, kalau engkau ingin memiliki teman, pilihlah, artinya ya kita lihat, pilihlah teman, pilihlah sahabat yang bisa membawa kita dalam kebaikan-kebaikan. Jadi sebenarnya berkawan itu dengan siapa saja. Berkawan dengan siapa saja. Jangan melihat kedudukannya, jangan melihat stratanya. Berkawan silahkan dengan siapa saja. Yang paling penting adalah berkaitan dengan sahabat. Baik. Berkawan dengan sahabat beda ya. Kalau berkawan kan siapa saja, kita bergaul iya, dengan betul. siapa saja. Cuma kalau sahabat, biasanya kalau sahabat ini makannya bareng, hampir 1 minggu itu bisa setiap hari ketemu gitu ya. Nah ini yang sangat berpengaruh. Jadi intinya berkawan silahkan dengan siapa saja. Tapi apabila kita ingin memiliki sahabat, yuk pilih sahabat yang bisa mengingatkan kita kepada kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena itu sangat berpengaruh kepada kehidupan kita. Jadi kalau misalnya ada nih teman atau sahabat yang sekiranya kalau kita berkaitan dengannya sehingga akan banyak mudaratnya, akhirnya mencelakakan. Ini kita menjalankan kok anjuran dari baginda Rasulullah SAW. Kita bisa menjaga jarak tanpa memutus tali silaturahim. Wallahu a'lam bishawab. Luar biasa. Jadi kita harus punya filter juga ya Ustazah ya. Ibaratkan kalau di zaman sosial media sekarang ada close friend, ada juga yang lebih luasnya gitu ya. Tapi tentu berkawan dengan siapa saja. Tapi kalau berkawan dengan siapa boleh saja dengan jangan siapa sampai memutus saja. tali. Masya Allah luar biasa. Terima kasih Ustazah penjelasannya Sama-sama, luar Mas biasa. Fikar. Waduh jamaah semakin seru pembahasan kita. Nah ini saya jadi penasaran nih. Saya mau tanya sama Ustadz Maulana. Ustadz, Apa itu? Ya, ya. ini kira-kira nih yang berikutnya nih. Bagaimana sih caranya untuk menyambung kembali tali silaturahmi yang udah putus? Nah ini yang penting. Kalau udah putus bagaimana nih? Begini. Gimana? Buat semuanya, sebelum saya jawab, pisang goreng kopi susu. Cakep. Goreng tahu teh manis hangat. Cakep. Alhamdulillah pesanan saya sudah datang. Ya Allah. Aduh, Akbar. makasih. Kirain mau pantun. Ustaz mau enggak? Ya Allah, kirain mau dijawab. Iya. Aduh, ini kasihan jamaah pasti penasaran. Ya udah deh jamaah, jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu Indah. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada apa aja Ustaz? Harusnya kan bagi 3. Aku fokus sama yang bawain siapa.